Oke adik-adik, kita lanjut ke yuk latihannya ke nomor 3 ya. Nomor 3 ini kakak ambil juga dari soal UN 2013 ya. Masih soal yang berhubungan dengan kesetimbangan ion-ion dalam larutan ya. Seperti biasa kakak bacain dulu ya untuk soalnya. Ya, nomor 3 ini sebanyak 50 mili larutan CaNO3 dua kali ya, atau kalsium nitrat 10 pangkat min 2 molar dicampurkan dengan 50 mili larutan natrium karbonat atau Na2CO3 dengan konsentrasi 10 pangkat min 2 molar dengan reaksi di bawah ini adik-adik ya. Jadi dihasilkan CaCO3 dan 2 NaNO3 ya, natrium nitrat dan kalsium karbonat. Nah, jika KSP-nya CaCO3 nih, KSP CaCO3 yang ini ya 9 kali 10 pangkat min 9 massa yang mengendap sebanyak. Baik adik-adik, sudah paham ya pertanyaannya ya? Nah, sekarang kita akan coba untuk jawab ya. Seperti biasa, jawab you ya. Ayo Kang ya, jawab you gitu. Nah, adik-adik di sini akan atau kakak informasikan dulu ya, atau berikan dulu analisa ya. Jadi yang ditanya adalah massa yang mengendap ya. Artinya ketika KSP itu nanti kita akan carinya gini. Jadi massa ketika tepat jenuh itu berapa ya? Massa yang dihasilkan ini berapa? CaCO3 ini berapa massanya yang dihasilkan? Terus KSP sebenarnya ketika tepat jenuh berapa gitu. Nanti kita ada dua tahap nih. Yang pertama CaCO3 dulu, kita cari massa yang terbentuknya berapa. Ya. Ini KSP-nya kita cari massanya ketika KSP-nya 9 kali 10 pangkat min 9 itu massanya berapa. Nah selisihnya berarti itu yang mengendap kalau lebih besar gitu. Misalkan setelah kita cari ini massanya 2 gram misalkan ya. Tapi yang terbentuk adalah 10 gram. Berarti yang mengendap ya sisanya. Begitu ya adik-adik ya. Nah, untuk mencari CaCO3 ini, seperti biasa, kita harus tahu dulu reaksinya adik-adik. Ya, di sini kakak tulis dulu ya reaksinya CaNO3 dua kali ditambah Na2CO3 ya. Dia akan bereaksi menghasilkan CaCO3 ditambah 2 NaNO3 gitu ya. Nah, adik-adik seperti biasa kita akan cari dulu dengan awal, kemudian reaksi, kemudian akhir reaksi gitu ya. Nah, awalnya berapa? Nah, di sini seperti tadi. Jadi awalnya yang kita gunakan adalah molnya adik-adik. Ya, untuk bereaksi itu yang kita gunakan adalah molnya. Nah, ini dia ya. Nah, di sini kakak tulisnya ya. Mol ya. Mol siapa? Mol CaNO3 dua kali gitu ya. Berapa? Nah, berapa mili? 50 mili dikali 10 pangkat min 2 molar. Itu ya. Nah, hasilnya berapa? 0,5 milimol. Nah, gitu ya. Nah, kalau untuk mol dari natrium karbonatnya Na2CO3. Nah, gitu ya. Nah, ini berapa? Nah, kita lihat dulu adik-adik. Nah, yang kita gunakan ini. Nah, ya kakak buletin ya. Nah, itu yang kita gunakan. Jadi berapa mili? Sama adik-adik, 50 mili juga. 50 mili dikali berapa konsentrasinya? 10 pangkat min 2 juga nih. Ya, molar. Berarti sama nanti hasilnya. 0,5 milimol. Gitu adik-adik ya. Nah, ini merupakan konsentrasi awal adik-adik. Konsentrasi awal yang kita akan masukkan di sini. Jadi Ca-nya berapa? 0,5 milimol. Ya. Kemudian natrium karbonatnya sama 0,5 milimol juga adik-adik ya. Nanti adik-adik di sini belum terbentuk sama ya. Ini belum terbentuk, ini belum terbentuk. Tapi ketika nanti dia bereaksi di sini adalah 0,5 milimol akan bereaksi dengan 0,5 milimol juga ya. Nanti akan menghasilkan 0,5 milimol. Ya, ini milimol nih. Nah, kakak hapus dulu ya. Nah, ini milimol. Ya, jadi
yang satuannya itu yang kita gunakan adalah milimol. Itu milimol. Nah, kayak gitu. Nah, yang dihasilkan ini berapa? Lihat, ini ada koefisien 2 di sini. Berarti 2 kali lipatnya. Nah, 1,0 milimol atau 1 milimol. Gitu ya. Jadi lihat koefisiennya juga adik-adik ya. Nah, di sini akhir reaksinya gimana, Kak? Nah, ini awalnya 5. Bereaksi sama. 0,5 awalnya. Kemudian dia bereaksi juga 0,5, berarti habis. Ini 0,5 milimol awalnya. Kemudian bereaksi 0,5 juga, berarti habis. Berarti di sini sisanya adalah 0,5 milimol adik-adik. Ya, dan 1 mol dari NaNO3 gitu ya. Nah, adik-adik kita lihat ya, di sini adalah konsentrasi dari CaCO3 yang terbentuk adik-adik. Ya. Nah, adik-adik jangan lupa ya, masanya berapa ya. Gitu ya. Paham ya? Jadi masanya itu kita bisa ketahui dari 0,5 milimol ini adik-adik. Gitu ya. Nah, 0,5 milimol ya. Nah, kita tinggal kali gimana caranya? Nah, untuk mengetahui masanya, massa CaCO3 ya. Jadi kita jangan lupa ya, mol dikali mR-nya adik-adik. Nah, mR CaCO3 adik-adik silakan hitung. 40 ditambah 12 tambah 3 dikali 16 ya. Karena kan O-nya 16 ada 3 ya. Jadi totalnya nanti mR-nya adalah 100. Nah, kita tinggal kali aja 0,5 milimol ya dikali 100. Ya. Nanti adik-adik dapatkan 50 miligram. Gitu adik-adik. Ini yang akan kita bandingkan. Jadi yang terbentuk adalah CaCO3 yang terbentuk adalah 50 miligram. Nah, sekarang kita hitung adik-adik. Ya, CaCO3 itu sebenarnya berapa konsentrasi maksimalnya yang bisa larut sampai tepat jenuh gitu ya. Nah, CaCO3 nih, CaCO3 ya. Ini padatan adik-adik ya, dia berkesetimbangan. Seperti biasa, dia akan berkesetimbangan dengan ionnya 2+ ya, ditambah CO3 2- adik-adik ya. Gitu. Nah, kalau kita anggap kelarutannya sebagai S, ini sebagai S, dan ini sebagai S ya. Jadi jumlah maksimumnya adalah, berarti kita ingat nih perbandingan. Nah, Q sama dengan KSP ya. Jadi kita cari untuk KSP-nya. KSP ya sama dengan S. Nah, konsentrasi Ca ya, jangan lupa ya, Ca2+ dikali konsentrasi CO3 2- gitu ya. Nah, karena sudah misalkan S, ya kita S kali S berarti ya. Nah, berarti KSP sama dengan S kali S, ya. Nah, S-nya berapa berarti? KSP sama dengan S pangkat 2, otomatis nanti dapat kelarutannya sama dengan akar dari KSP. Gitu adik-adik ya. Nah, akar dari KSP berapa? Nah, KSP sudah kita ketahui 9 kali 10 pangkat min 9 nih. Jadi kita tinggal masukkan aja 9 kali 10 pangkat min 9. Nanti adik-adik dapatkan nilai apa aja? Kelarutannya adalah 9,5 kali 10 pangkat min 5 molar. Enggak 5 ini ya, 5 molar. Nah, udah sampai ini udah beres belum Kak? Belum, ya. Jangan lupa kita harus cari molnya. Ini kan baru dapat molaritasnya. Nah, untuk cari molnya, balik lagi ke volume. Volume dikali molaritasnya. Nah, berapa volumenya? Tadi 100 mili. Ya, jangan lupa ini campuran. Dikali 9,5 kali 10 pangkat min 5 molar. Jadi kita akan dapatkan, ya untuk molnya adalah 9,5 kali 10 pangkat min 3 milimol. Nah, kalau udah ketahuan milimolnya nih gampang nih. Jadi dari mol bisa ketahuan apa coba? Nah, masanya betul adik-adik. Massa nih. Nah, masanya gimana? Jangan lupa mol dikali mR. Ya. Molnya berapa? 9,5 kali 10 pangkat min 3 dikali mR-nya berapa tadi? 100 ya. Jadi dapat 0,95 mg.
Nah, ini adik-adik ya, 0,95 miligram ya. Jadi massa CO yang mengendapnya jadi gini, massa CO yang mengendapnya massa ya sama dengan 50 miligram dikurangi maksimal dia mengendap 0,95 miligram. Jadi yang mengendap berapa ya? Sisanya berarti 49,05 miligram. Atau berapa gram? 0,049 gram. Ya, gitu 0,049 gram. Atau kalau dibulatkan ini jadi 0,05 gram. Gitu ya. Di sini ada nggak 0,49? Nah, 0,49 tidak ada adik-adik ya. Nggak ada ya. Kalau 0,05 ada nggak? Nah, 0,05 ada. Jadi ini jawabannya. 0,05 gram. Oke, sampai sini adik-adik sudah cukup jelas ya? Baik, pembahasan kakak untuk soal nomor 3 ini sampai di sini dulu. Ya, see you then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.